Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas geografi tentang penanggulangan bencana. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Puja Maulisa Widiaperti, nomor absen 20, kelas 11 II1. A. Lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana. Ada 15 lembaga. Yang pertama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, yaitu sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu, mulai dari sebelum, pada saat, dan setelah terjadi bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan. 2. Kementerian Sosial atau Depsos, yaitu Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan sosial. 3. Palang Merah Indonesia atau PMI, yaitu sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. 4. Departemen Pekerjaan Umum Ditjen Sumber Daya Air, yaitu pemetaan daerah rawan banjir, peringatan dini, dan mitigasi struktural atau pembuatan tanggul. 5. Kementerian Negara Riset dan Teknologi Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Iptek Asisten Deputi Urusan Analisis Kebutuhan Iptek. Tugasnya antara lain penyusunan master plan waduk resapan untuk pencegahan bencana banjir, penyusunan rencana pengembangan Indonesia Fire Watch and Warning Waste System atau INA-FWWS, dan koordinasi pemasangan jaringan peralatan akselerometer atau pengukur getaran kuat. 6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, yaitu lembaga pemerintah non-departemen Indonesia yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. 7. Departemen Dalam Negeri, yaitu memfasilitasi pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana. 8. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. 9. Departemen Pertanian, Ditjen Tanaman Pangan serta Ditjen Pengolahan Lahan dan Air. 10. Departemen Kehutanan, Ditjen Pengendalian Kebakaran Hutan. 11. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. 12. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. 13. Bakosur Tanal. 14. LIPI. 15. Departemen Kelautan dan Perikanan. B. Penanggulangan bencana melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. 1. Edukasi. Edukasi adalah memberikan pendidikan, pengetahuan, dan sosialisasi tentang daerah yang rawan bencana, jenis bencana, cara mitigasi bencana dalam upaya untuk mengurangi angka korban jiwa maupun materi. Contoh, BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan edukasi dan sekaligus melakukan simulasi ke sekolah-sekolah, ke desa-desa, atau ke tempat-tempat yang rawan bencana dan memberikan materi tentang pengetahuan bencana serta bagaimana cara melindungi diri ketika terjadi bencana. 2. Kearifan lokal. Kearifan lokal adalah kekayaan budaya setempat yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup atau way of life yang mengakomodasi kebijakan atau wisdom dan kearifan hidup. Contoh, A. Suku Mentawai di Sumatera Barat dalam kegiatan perladangan tidak mengenal sistem tebas bakar. B. Semong dalam cerita rakyat Aceh. Semong menjadi semacam mitigasi bencana yang menyerukan kepada penduduk untuk lari ke bukit ketika terjadi gempa. 3. Pemanfaatan teknologi modern.
Pemanfaatan teknologi modern adalah kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dapat menyelamatkan nyawa dan membantu mencegah kerusakan lingkungan. Contoh A. Teknologi modifikasi cuaca yang telah diterapkan untuk penanggulangan bencana asap kebakaran lahan di hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. B. Teknologi GIS atau Geographic Information System sudah digunakan oleh banyak tim pengendali dan responden bencana yang berperan dalam mitigasi bencana skala besar. C. Wujud partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. 1. Aktif dalam kegiatan identifikasi masalah kebencanaan. 2. Memberikan usulan atau pendapat untuk mengurangi resiko bencana. 3. Peduli akan upaya untuk mengurangi resiko bencana. 4. Menunjukkan kesadaran bahwa permasalahan bencana merupakan tanggung jawab bersama. 5. Ikut serta dalam kegiatan pelaksanaan mitigasi bencana. 6. Menjaga berbagai upaya mitigasi bencana. 7. Aktif dalam mengevaluasi berbagai kegiatan mitigasi bencana. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.